Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariel Prayoga Putra Setiawan. Saya adalah mahasiswa Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Saya saat ini adalah mahasiswa semester 1 dan saya sedang menjalankan dan melaksanakan salah satu tugas dari mata kuliah umum, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya juga sedang memberikan sesuatu atau melaksanakan sebuah kampanye salah satu dari nilai Pancasila, yaitu sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Di sini saya mengambil kampanye yang sekiranya tidak jauh dari kehidupan Gen Z. Jadi saya seorang Gen Z dan teman-teman saya juga kebanyakan adalah teman-teman dari Gen Z yang sama. Dan saya mengambil yaitu tema poster digital. Kenapa saya mengambil poster digital? Alasannya karena menurut saya bahwa edukasi terhadap Pancasila ini itu juga perlu kita melaksanakan melalui media sosial. Banyak dari masyarakat kita, terutama dari kaum Gen Z, itu mereka lebih menghabiskan waktu mereka lebih banyak di media sosial. Jadi yang saya buat ini adalah kampanye tentang digital poster. Seperti saya bilang tadi bahwa tentang persatuan Indonesia. Mungkin tidak begitu terlihat, mungkin akan saya tampilkan di sini. Nah, ini desainnya. Jadi sebenarnya tidak hanya sebatas desain poster saja, melainkan ada beberapa makna dari poster ini. Yang pertama, tidak jauh, tidak perlu kita tebak-tebak ya, bahwa ada yang namanya pohon beringin di situ. Ya, memang karena ini adalah sila ketiga Pancasila, dan sila ketiga Pancasila itu memang lambangnya adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin ini tidak hanya sebatas sebagai ini adalah nilai Pancasila yang ketiga, tidak hanya sebagai simbolis saja, tapi di sini saya memberikan suatu makna seperti di dalam poster tersebut. Pohon ini berdiri di tengah-tengah dengan komposisi poster yang pohonnya ada di tengah-tengah. Di atasnya terdapat seperti tiga tantangan atau hambatan atas persatuan Indonesia, yaitu ada radikalisme, rasisme, dan adu domba. Ketiga unsur ini biasanya sering sekali kita sebagai warga negara sulit untuk mengantisipasi, sulit untuk mengatasi. Alhasil dapat memicu yang namanya perpecahan skala kecil ataupun bahkan besar. Nah, fungsi dari pohon ini seperti istilahnya seperti perisai. Dari ketiga tantangan tadi ditangkal oleh pohon beringin, lalu juga akan ada beberapa cara seperti tindakan-tindakan seperti deradikalisasi, masyarakat yang toleran, saling menghormati, literasi tinggi, saling menghargai, menjunjung tinggi musyawarah, jiwa nasionalisme yang tinggi, pendidikan moral, menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, hukum yang adil dan non-diskriminasi. Nah, dengan perisai dari pohon beringin ini diharapkan bahwa dapat menangkal hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menjadi tantangan bagi Pancasila, dan terciptalah persatuan Indonesia. Nah, dari poster ini sebenarnya saya tidak hanya sekedar mengkampanyekan saja, tapi saya juga memiliki beberapa pengalaman tentang perpecahan di suatu kelompok atau di suatu organisasi. Kita tahu bahwa kita adalah warga negara yang pastinya memiliki interaksi antar satu dengan yang lain. Ada yang namanya relasi antar warga negara, itu bisa disebut sebagai secara horizontal, secara mendatar. Nah, relasi atau interaksi antar warga negara kita terkadang menemui hal-hal yang tidak enak untuk kita lihat. Kadang biasanya ada perpecahan yang disebabkan oleh adu domba, adanya fitnah yang disebabkan oleh radikalisme, adanya bullying yang disebabkan oleh rasisme. Nah, nilai-nilai ini sering sekali kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Contoh mungkin di kampus, ada yang namanya bullying, perundungan, rasisme terhadap kulit, terhadap ras. Nah, masih ada juga radikalisme yang belakangan ini sempat menjadi booming, tindakan yang ekstrim yang dilakukan di suatu instansi pendidikan. Itu juga bisa menimbulkan fitnah sebenarnya atas tindakan yang dilakukan oleh terduga pelaku itu. Juga ada yang namanya adu domba,
Ya, negara kita tidak jauh dari yang namanya adu domba. Bahkan di dalam sejarah kita juga sering sekali untuk diadu domba oleh para penjajah, dan itu menciptakan yang namanya perpecahan, dan sulit bagi kita untuk mencapai yang namanya integrasi sosial. Nah, itulah kenapa saya benar-benar semangat untuk mengambil tema persatuan Indonesia ini, karena memang kasusnya ini sangat-sangatlah ada di lingkungan kita, tapi masyarakat kita sangat jarang untuk menyadarinya. Masyarakat kita terlalu fokus dan sibuk untuk mengurusi hal-hal yang sekiranya saya tidak bisa katakan itu tidak penting ya, tapi kadang memang masyarakat kita tuh terlena dengan nilai Pancasila yang ketiga ini, seperti itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan ini adalah contoh kampanye yang telah saya lakukan di media sosial. Saya sudah upload juga di akun saya, yaitu is.that_Ariel. Ada di sini namanya akun saya. Nah, dengan mungkin sebagai penutup, saya juga memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa lebih memiliki rasa menghormati dan menghargai perbedaan, dan kita harus stop dengan yang namanya budaya-budaya yang tidak baik seperti adu domba, rasisme. Itu adalah hal-hal yang harus kita selesaikan dan harus kita berhentikan, kita berantas di sini. Jangan sampai anak cucu kita juga melakukan hal itu atau merasakan hal seperti itu. Itu mungkin ya bisa saya sampaikan tentang kampanye persatuan Indonesia ini. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.